بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita di dalam majlis insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkati hadzal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa-apa yang kita harapkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang sakit di antara kita, Amin, amin, amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kesehatan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لأن وقال الحبيب عبد الحداد: لا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد وإن كان أفضل الأوراد مثلا. Al-Imam Al-Haddad mengatakan tidak sebaiknya engkau menghabiskan pada seluruh waktu-waktumu dengan hanya membaca satu wirid saja. Wa in kana afdhalul awrad masalah, meskipun ada wirid itu adalah paling afdalnya wirid. Kenapa? Fatafutuka bidzalik barakatut ta'addudil awrad, sehingga akan luput kepada kamu dengan hal itu keberkahan berbilangnya wirid-wirid. Wa tanagul fiha, dan berpindah padanya. Jadi kata Imam Haddad Sahibul Ratib, yang gak sebaiknya bagi kita hanya membaca satu wirid saja. Wirid ada banyak, al-awrad ada banyak. Hendaknya dibilang jangan hanya membaca satu wirid saja. Kenapa? Karena kalau baca satu wirid akan luput kepada kita keberkahan berbilangnya wirid yang lain. Kenapa? Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi. Karena setiap wirid itu memiliki bekas, pengaruh dalam hati, wa nuran, dan cahaya, wa majadan, dan pertolongan, wa makanatan, dan kedudukan, minallah, dari Allah, laisat li ghairi, yang tidak ada pada yang lainnya. Artinya apa? Kalau hanya fokus satu wirid, ya luput bagi kita khasiat wirid yang lainnya, begitu maksudnya. Jadi sebaiknya berbilang. Misalnya yang salafuna min Bani Alawi, misalnya ba'da salat subuh membaca al-Widul Latif dari Imam Al-Haddad. Itu Widul Latif mencakup berbagai macam wirid, doa di dalamnya. Kemudian membaca Ratibul Attas atau Ratibul Haddad, ini juga dalamnya berbilang, gak cuma satu zikir saja, tapi berbilang. Lalu wirid yang lainnya kita perbanyak, baca sholawat atas Nabi Muhammad, baca kalimat la ilaha illallah, baca subhanallah. Yang jelas lisan kita ini rutban, selalu basah min dzikrillah, dari
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaca sebanyak-banyaknya. Berbilang wirid nggak apa-apa. Dan semakin banyak kita baca daripada wirid, ini luar biasa. Kenapa? Tadi likulli wirdin atharan fil qalbi. Jadi setiap wirid itu ada apa? Ada pengaruh dalam hati, cahaya, pertolongan dan kedudukan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin wirid yang ini khasiatnya ada begini, yang satunya ada khasiatnya begitu, yang satunya juga lain. Sehingga kalau kita nggak fokus hanya satu, tapi berpindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lainnya, sehingga insya Allah semua jadi dapat begitu. Ya. Ini yang bicara siapa? Al-Imam Al-Haddad, Sahibul Ratib, dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Kemudian diantaranya ada al-has ala doa, anjuran buat kita untuk selalu memperbanyak mohon minta kepada Allah. Karena selama ini yang kita rasakan, kita ini termasuk orang yang kurang meminta kepada Allah, termasuk sedikit. Mungkin hanya dalam sholat, selesai sholat. Kadang-kadang selesai sholat lupa juga doa. Ya, termasuk orang yang kurang dalam memohon meminta kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang sangat senang, bergembira kalau hambanya banyak meminta kepadanya. Sebaliknya Allah murka, Allah marah kepada hambanya yang tidak mau memohon kepadanya. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah ta'ala yaghdab 'alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Semakin banyak kita minta, maka Allah semakin senang. Sifatnya berbeda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk kita minta sekali, dua kali, gimana? Dua kali mungkin ogah-ogahan, betul. 3 kali gimana? Dimaki-maki ente bisa. Tapi kalau Allah, semakin banyak kita minta, semakin senang. Memaksa meminta kepada Allah sampai nangis-nangis, semakin senang. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad, "Inna Allah yuhibbul mulahina fi du'a." Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang memaksa meminta kepadanya, meminta kepada Allah. Ya'tamid 'ala Allah, bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusan kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, "Man lam yatlubi syai' la yu'tahu." Siapa yang enggak meminta, yang enggak dikasih. Mau dikasih, minta sama Allah. Wala tuqdu hajatul lisakin. Tidak akan dilaksanakan hajat bagi orang yang hanya diam saja. Dibilang apa? Farfa'u hajatukum ila Allah. Maka angkatlah, laporkanlah hajat-hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau cuma diam aja, ya enggak. La yurfa, tidak diangkat, tidak didengar. Harus kita melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahkan. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahkan. Dalam ayat ini ada satu tafsiran yang sangat luar biasa yang ditafsirkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahib Ekbal. Tahu semua ya? Sahib Bogor Ekbal, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dia punya risalah, punya karangan kita berupa tafsir, cuma nggak seluruh ayatnya, cuma ayat-ayat pilihan saja. Di antara tafsiran beliau ini ayat, "Fad'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahkan.
Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan innal haqqa jalla wa ala idza da'awtahu labba da'watak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila engkau memanggilnya maka Allah akan menyahut panggilan kamu. Kalau Allah manggil kita maka Allah akan menyahut panggilan kita. Wa idza qulta, kalau engkau mengatakan ya Rabb, ya Allah, ya Allah, yaqul, maka Allah akan berfirman labbaik ya abdi, iya wahai hambaku, iya wahai hambaku. Bahkan dikatakan fal ijabah la budda minha, jawaban pasti itu. Kalau kita nanya, kita bilang manggil ya Allah, ya Rabb, Allah mengatakan apa? Labbaik ya abdi, iya wahai hambaku. Ini pasti jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita panggil pasti tidak dengar. Wa amma alladhi tatlubuhu minhu fa huwa yanzuru fihi. Adapun sesuatu yang kamu minta kepada Allah, maka Allah akan melihat permintaan kita. Kita mohon sama Allah hajat kita, hajat kita, permintaan kita dilihat sama Allah. Makanya ulama bilang apa? Banyak minta doa kepada Allah. Karena setiap permintaan kita pasti dilihat sama Allah. In kana khairan, apabila baik, walaka fihi maslahatun, dan ada maslahatnya buat kamu, a'taka iyyah, maka Allah akan berikan kepada kamu. Wa in kana syarran, apabila tidak baik, wa laysa laka fihi maslahatun, dan tidak ada maslahatnya buat kamu, mana ada minhu, maka Allah tidak memberikan kepada kamu. Kenapa? Li'annahu innama yu'ti, karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kamu alladhi ya'lamuhu, yang Allah mengetahui dengan ilmunya, annahu khairun laka, bahwasanya itu adalah baik buat kamu. Lalladhi ya'lamuhu, yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmunya, annahu syarrun laka, itu adalah tidak baik buat kamu. Wa in kunta tazunnu annahu khairun laka, meskipun kamu menyangka itu adalah baik buat kamu, fa anta tas'aluhu, dan engkau memohon kepada Allah bihasabi ilmihi, menurut pandangan ilmu Allah. Jadi begini, kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah sesuatu, itu permintaan kita dilihat sama Allah, dilihat sama Allah. Baik kan? Ada maslahatnya kan buat kamu? Oh baik, ada maslahat buat kamu, dikasih sama Allah. Atau sebaliknya, dilihat sama Allah, oh ternyata nggak baik, belum ada maslahatnya buat kamu, nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kamu adalah sesuatu yang baik buat kamu dan ada maslahat buat kamu. Cuma kita mesti paham, baik tidak baiknya, buruk tidak buruknya bukan menurut ilmu kita. Baik tidak baiknya, buruk tidak baik tidak baiknya, maslahat tidak maslahatnya, ala hasabi ilmillah, menurut pandangan ilmu Allah. Jadi kata ulama, pada hakikatnya permintaan kita itu selalu dikasih sama Allah yang terbaik. Begini maksudnya, orang minta mohon kepada Allah sesuatu, menurut pandangan Allah nggak baik buat dia, atau nggak ada maslahatnya buat dia, atau belum ada maslahatnya buat dia, maka tidak dikasih dan nggak dikasih terbaik buat dia.
nggak dikasih terbaik buat dia. Harus kita camkan baik tidak baiknya menurut pandangan ilmu, meskipun sangkaan kita itu adalah baik. Kita minta sangkaan kita baik betul. Tapi kalau menurut pandangan ilmu Allah nggak baik buat ente, nggak dikasih. Dan nggak dikasihnya itu terbaik buat kamu. Hanya ulama bilang segala yang kita panjatkan, yang kita minta sama Allah itu dilihat dan Allah berikan yang terbaik buat kita. Dikasih contoh saja. Misal dari idza jaa waladuka as-saghiru 'anta tuhibbu wa talaba minka syai'an wa huwa yadhurruhu. Kamu punya anak kecil. Anak kamu ini yang kecil minta dibeliin sesuatu sama kamu. Yang mana sesuatu itu yadhurruhu, membahayakan kepada itu anak. Semuanya anak kecil, bapaknya sama anaknya ke pasar lagi jalan. Anaknya lihat mainan. Ya kan? Mainan pedang-pedangan atau panahan. Cuma bapaknya lihat, anaknya minta, Pak, beli itu Pak. Beli. Bapaknya lihat, bahaya ini. Dari besi, lancip. Bahaya kan? Bahaya buat anaknya, bisa juga bahaya untuk orang lain. Tapi anaknya sih nggak tahu bapaknya bakal beliin atau tidak. Yang penting mengajukan permintaan, karena menurut pandangan itu anak baik buat dia. Enak, cakep ini mainan, buat main sama kawan-kawan, bagus. Menurut pandangan itu anak baik. Jadi permintaannya dilihat sama orang tuanya. Baik, ternyata bahaya. Bahaya menurut pandangan siapa? Orang tuanya. Kalau anaknya sih yang minta nggak tahu, dia nggak tahu orang tuanya bakal beliin atau tidak. Yang penting menurut pandangan anaknya itu baik buat dia. Dalam kasus hal ini, ulama bilang, "Masar al-man'u 'ain al-'ata", maka tidak memberikan itu mainan adalah sebaik-baiknya pemberian. Kenapa? Li'annaka mana'tahu ma yadhurruh, karena engkau telah mencegahnya kepada sesuatu yang bisa membahayakan. Karena orang tuanya mencegah sesuatu yang bisa membahayakan kepada anak. Wa hakadha al-haqqu ma'ibadihi, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Yanzur ilaihimul aslah, Allah melihat untuk mereka al-aslah yang terbaik. Bahkan li'annahu ashfaq bihim min anfusihim, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya hamba kepada dirinya. Bayangin, itu sama diri kita sayang gak? Dimandiin 3 kali, betul? 2 kali dah, 3 kali. 3 kali cukup sekali. Disabunin, betul? Di minyak wangi, dipakai baju yang jatuh, rambutnya disisirin. Sesuatu yang membahayakan kita ingkirkan, begitu. Ada bentuk sayang kita kepada diri kita. Ketahuilah Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya hamba kepada diri mereka. Wa ashfaqu minal walid biwaladih, dan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Orang tua sama anaknya sayang kan? Sayang. Orang tua yang normal ya. Kalau kasus-kasus yang ini yang nggak normal namanya. Sayang sama anak. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang
kepada hambanya melebihi sayang orang tua terhadap anaknya. Artinya apa? Artinya pasang sifat husnudzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Itu segala yang kita panjatkan, yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu permintaan kita dilihat sama Allah, dan Allah berikan buat kita yang terbaik. Jangan lalu kadang-kadang kita mohon, berdoa, kok nggak diijabah-ijabah. Akhirnya suudzon kepada Allah, sangka buruk kepada Allah, bahaya. Banyak tergelincir karena sebab suudzon billah, sangka buruk kepada Allah. Itu termasuk minal kabair, termasuk salah satu dosa besar. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak menerima ma qaddarahullah, yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, susah. Al-Imamul Haddad dalam qasidahnya apa? La yaksuru hammu ma qudir yakun. Kata Imam Haddad, jangan banyak sumpahnya ente, jangan banyak sedihnya ente. Ma qudir yakun, segala yang telah ditakdir sama Allah pasti ya. Dan kita ridho terhadap takdir Allah, hukumnya adalah wajib. Cuma manusia ikhtiar aja, semuanya udah muqaddar nih. Kita kumpul di sini udah tercatat. Yang hadir di sini majelis taklim udah maklum. Ma qadir yakun, yang telah ditakdir pasti ya. Cuma dalam hal ini Imam Haddad juga beriwanti-wanti, jangan sampai orang yang maksiat kepada Allah dia menyalahkan takdir. Nggak boleh. Dosa besar itu. Orang maksiat bilang, gue maksiat udah ditakdir sama Allah begini. Menyalahkan takdir Allah akan maksiatnya dia kepada Allah. Ini dosa besar. Nggak boleh seperti itu. Dalam hal kemaksiatan yang dilihat jangan awalnya yaitu takdir, tapi akhirnya akibat. Orang yang maksiat kepada Allah maka akan dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa. Lihat terakhirnya. Ya Allah, kita maksiat, khawatir dihukum sama Allah, dimasukkan ke dalam itu. Sebaliknya kalau kita mengerjakan amal soleh, boleh kita melihat takdir, boleh juga kita melihat akhirnya. Karena orang yang beramal soleh, akhir-akhirnya ganjarannya pahala dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kan begitu. Boleh orang beramal soleh, Allah dia dapat surga, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal, kata Imam Haddad, dia lihat awalnya, yaitu takdir. Alhamdulillah kita hadir majlis ilmu, baca Ratibul Atas, ini takdir sama Allah. Sudah ditakdir begitu. Tujuannya apa? Biar gak ujub. Biar gak ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Oh, ujub sih, orang udah ditakdir sama Allah begini, udah maktub begini, itu yang terbaik, biar hilang rasa ujub. Tapi ulama bilang nggak apa-apa juga, lihat yang akhirnya, yaitu berharap akan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tingkatan yang pertama lebih afdal. Jadi intinya apa? Sifat husnudzan kepada Allah dalam segala hal, dan ini adalah fokusnya. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dan inilah amalan yang paling diperhatikan oleh orang-orang soleh, yaitu hati yang bersih. Hati bersih apa? Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba Allah. Sama Allah husnudzan.
Yang penting dia jalankan ikhtiar, kewajiban, dijalankan. Lebihnya tawakal ala Allah. Tetap husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang sangat hebat. Bagaimana sering Al-Bagir sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, as-salatan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma minasy syarr suudzan billah wa suudzan bi'ibadillah. Khaslatan, dua perkara, laisa fawqahuma minal khair, yang tidak ada di atas keduanya lagi dari kebaikan. Artinya bagi dua perkara sudah terbaik hebat. Yang pertama husnudzan billah, sangka baik kepada Allah. Yang kedua wa husnudzan bi'ibadillah, sangka baik kepada hamba Allah. Bersih berarti udah. Orang mau jungkel balik depan dia masuk tetap sangka baik ya. Cuma kita mesti bedain ya. Zon ini ada dua. Az-zan, zannani. Sangkaan itu ada dua. Ada zon yang berdosa, ada zon yang tidak berdosa. Gak semua sangkaan itu dosa. Hanya dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ba'dadh-dhann itsm. Sesungguhnya sebagian sangkaan. Allah enggak mengatakan semua sangkaan. Inna ba'dadh-dhann itsm. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Ulama kita mengatakan sehingga az-zann zannan, sangkaan itu ada dua. Yang pertama sangkaan yang berdosa. Yazunnu wa yatakallam. Ia menyangka dan berbicara. Ngomong ya. Menyangka dan berbicara begini. Depan rumah kita malam-malam ada orang mondar-mandir. Enggak. Kita bilang sama istri kita atau siapa, awas loh, kayaknya maling orang. Udah nyangka, awas, ngomong. Ini yang berdosa. Tapi kalau yang tidak berdosa, yazunnu wa la yatakallam. Namanya waspada bahasa kita. Orang malam-malam jam 1 mondar-mandir depan rumah kita, orang nggak dikenal. Waspada kita. Waspada. Siapa itu? Karena hati pasti ada tergerak. Siapa dia? Yang ngomong dia maling. Dengan ucapan kita dia maling, itu namanya sulban. La yatakallam, nggak bicara. Cuma ada bedanya kan? Tipis nih. Makanya Allah berfirman, inna ba'dadh-dhann itsm. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah berdosa. Jadi ada perbedaan waspada dengan suudzon. Ini perkara yang sangat hebat. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba Allah. Baik, bersih hatinya udah. Orang kalau hatinya bersih udah, ibadahnya yang wajib doa. Bersih hatinya udah, tetap jadi walinya begitu. Hanya dalam satu riwayat, inna abdala ummati, atau makna hadis, sesungguhnya wali-wali abdal umatku, mereka itu diangkat menjadi wali abdal bukan sebab banyak sholat, bukan sebab banyak puasa, bukan sebab banyak ibadah yang lainnya, tapi sebab utamanya adalah salamati sudur wa sakhawatin nufus. Selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati dan lapang daripada dada. Selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Agak sombong, agak ria, agak ujub, agak merasa lebih baik daripada orang lain.
Bahkan yang paling bagus dia merasa paling muqassir, paling orang yang lalai khidmah kepada Allah Subhanahu, itu yang terbaik. Jadi para wali Allah, sebab yang terbesar mereka diangkat oleh Allah ya hati bersih. Karena bahwasanya al-qalb mawdi'u nadhari rahmat. Hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum." Allah enggak melihat kepada rupa kalian, jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Cuma Imam Haddad bilang begini, kata Imam Haddad, jangan disangka, jangan kamu kira mereka para wali-wali abdal sholatnya sedikit, ibadahnya sedikit. Bukan. Mereka orang-orang yang gemar dalam ibadah. Cuma penyebab utama yang mereka cepat dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang bersih. Jadi jangan dimaknai mereka ibadahnya sedikit. Mereka tetap orang yang bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Dan orang kalau hatinya bersih, semangat dalam ibadah. Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah beliau mengatakan, "Idza tahara al-qalbu lam yashba' min tilawatil Qur'an." Hati kalau bersih, dia enggak akan merasa kenyang di dalam membaca Al-Qur'an. Bawaannya terus baca Quran. Ini bisa jadi patokan diri kita nih. Kalau kita orang-orang yang malas baca Quran, hati kita lihat ada sesuatu di sini. Katakan idza taharul qalbu, hati kalau bersih, lam yashba' min tilawatil Quran. Gak mau berhenti, gak merasa kenyang dari membaca Quran. Hobi demen baca Quran. Hanya Allah SWT Muhammad yang kita saksikan rata-rata hafadul Quran ya, menghafal Quran, sering baca Quran dia. Kalau kita lihat orangnya baik-baik ya, orangnya, lahirnya kita lihat, orangnya Masya Allah. Yang ada temuin selama ini banyak di Masjid Al-Nahl, hafad banyak di situ. Akhlaknya Masya Allah kita lihat. Ya mungkin hatinya bersih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita minal amrat al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita sifat husnul billah, husnul bi'ibadillah, husnul kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya, disehatkan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah panjang umur, sehat wal afiat dalam badan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Orang tuanya yang masih hidup, kita mohon kepada Allah panjang umur, sehat wal afiat dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa kama nawa aslafuna salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا. ضربنا غيرنا لكرنا وأننا أسرفنا لا ندر أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واشكر لنا وسائر
من ربي أزمى فلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا